اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا كريم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول مكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا كريم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Pada pembicara Quran Ustaz Haji Rizki, terima kasih, dipersilakan. Salam Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Na'udzu ta'ala wa ta'ala min abawal intiba wa al-darur al-tadkir wa al-ibadah wa al-istifadah. Bal hadha la tamasu fi kitabillah wa sunnati rasulillah. Doa ila hidayah al-halal al-khair wa ibtiga wajhillah wa radati wa thawabi rabbi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim. افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارشدنا سوء سبيل. الحمد لله رب العالمين. Dapur rezeki Wabalan alif rahimahullah Nabarallah biwidumi kedarin amin ilanjal. Dapur rezeki Jalan bagi Muhammad Tamarqadi rahimahullah. Hadatsana Khalil bin Ahmad, hadatsana Abil Abbas Siraji, hadatsana Abdullah, hadatsana Sufyan al-Zuhri an Urwa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat istadana nafar min al-yahud ala an-nabi faqalu assalamu alayk. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam alaykum. Qalat Aisyah radhiyallahu anha wa alaikumussalam wal la'nah. Faqala an-nabi Aisyah Allah ta'ala yuhibbur rifq fil amri kullah. Fil amri kullih. Qalat alam tasma' ma qalu. Qala qad qultu alaikum. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة من عطي حظه من الرزق فقد أعطي خير الدنيا والآخرة ومن حرم حظه من الرزق فقد حرم حظه من خير الدنيا والآخرة. Alhamdulillah. Sama-sama kita hormati orang tua kita, guru kita, Ustaz Dr. Abdul Jasraruddin. Kita doakan beliau mata'ala Allah betul hayatih, ya Allah sehat walafiat barokah dunia akhirat. Haji Wali, ada Habib Ali Albil, ada Pak Jini Umin, ada Ustaz Heri, Ustaz Mustar Lutfi, ada Ustaz Bento, ada kawan saya Wazir Ahmad, ada Bang Haji Sahrudin Siwar, ada orang tua saya Bapak Haji Jawar dan Haji Hamid dan semua Bapak Radas Munir Munawar dan semua yang hadir. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah selalu dalam sehat walafiat dan barokah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Masuk kepada bab lemah lembut. Dalam babnya lemah lembut ternyata ada orang babnya lemah lembut. Ternyata ada pembahasannya kenapa lemah lembut gitu. Nah, ini diriwayatkan dari Imam Abu Dawud
Tapi kemudian mereka semua Yahudi ngomong, assalamu alaikum, racun untukmu. Jadi kalau kita ngomong racun loh, celaka loh. Kita bahasa kita apa? Assalamu alaikum. Wah, ini orang Yahudi, assalamu alaikum. Kata Nabi SAW, waalaikum. Sama juga. Waalaikum. Atasnya. Waalaikum. Wakala Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kemudian Sayyidatina Aisyah ikut nyautin lagi dari situ. Apa kata Sayyidatina Aisyah? Waalaikumsalam wal la'nah. Bagimu sam wal la'nah. Racun dan terlaknat. Orang perempuan ya dikatain satu kalau sedua. Jadi orang perempuan tuh mulutnya dua. Dia punya tercipta dari tulang yang bengkok. Kalau kita kasarin dia patah, dia bengkok gitu. Jadi perempuan, akal kita masih kuat-kuat. Kalau kita akal kita nggak kuat-kuat, ngikutin perempuan, hancurlah kita. Banyak pak orang alim jadi bego gara-gara dapat bini yang bego, ilmunya hilang. Jadi kayak orang kagak punya ilmu banyak. Jadi perihal ilmu mesti dijalanin. Tapi kalau udah taat sama perempuan yang kagak sejalan, baru repot. Jangan jalan ilmu. Perlu kita dapat istri yang solehah, enaknya bisa sejalan dengan jalan taat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pengaruhnya sangat dahsyat. Pengaruhnya buat seorang laki-laki. Jadi cewek ngoceh, diam. Maafin. Coba disautin, wah 3 kali lipat contohnya. Tiga kali lipat. Agak kelar-kelar. Urusan yang 10 tahun yang lalu keluar lagi. Nah, tapi orang perempuan tahu sama enak, gak pernah ribut. Kiai mah enak, gak pernah ribut. Habib mah enak, gak pernah ribut. Atas siapa? Kata siapa? Namanya rumah tangga sama aja. Sama aja. Cuma ada yang kalem, ada yang rapi. Gitu. Jadi ikut rumah tangga emang udah hiburan dan begitu bumbunya kasih sayang. Nah ini diantaranya. Di depan Nabi Sayyidatina Aisyah, Assalamualaikum bagi racun dan terlaknat. Akhirnya tegur sama Nabi Allah Nabi Aisyah, Inna Allah yuhibbur rifqa. Allah tuh demen sama yang lembut, jangan kasar. Fil amri kulli, semua urusan lembut, jalannya dengan tenang, dengan lembut, jangan kasar, serakah seluruh, jangan lembut. Terkadang kita bisa lemah lembut sama orang lain, sama anak bini galak. Jangan. Justru mereka lebih berhak untuk mendapatkan kelembutan kita. Saya dinasihatin
Lu kalau galak tua lu sendirian, orang pada yang mendekat sama lu. Tua lu sendirian, ada yang mendekat sama lu. Orang pada takut. Tegas boleh, harus mesti tahu yang benar wajib, tapi dengan cara yang lembut. Kita ngeramein ini kolom empang bening, tapi kan kolom bening itu kan di bawahnya banyak lumpur ya kan? Gimana caranya kita mendetikkan itu lumpur empang kagak bangun? Kalau kita ambil blok beratang bangun tuh semua lumpur butek dan tuh empang. Tapi gimana caranya? Kita ambil tuh empang yang bening, ikannya dapat, empang yang agak butek. Begitu. Kalau kita galak, tuanya sendirian. Begitu jadi kata. Tapi si ini nggak tahu dari mana, cuma saya dapat dari beliau aja begitu. Benar apa enggak? Kalau dipikir-pikir, nah ternyata benar juga. Saya dapat beberapa orang yang saya lihat dulu ceritanya kenapa begitu sendirian sekarang. Mana-mana sendirian, gak ada yang nemenin. Mestinya udah ada yang dampingi, mestinya ada yang ngelayanin. Di usia udah bukan lagi muda. Oh ternyata enggak. Bukan saya yang takut, saya yang takut. Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Ya Aisyah, man utiya Allahu min rizqihi faqad utiya khairat dunya wal akhirah." Barang siapa Aisyah, barang siapa di dalam hidupnya dikasih kelembutan, ngadepin orang dengan lembut, nyelesain masalah dengan lembut, dengan tenang, dengan kelembutan, gak kasar, maka dia telah mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Lembut, ini orang-orang udah bisa menahan nafsu. Karena ada orang nggak bisa nahan nafsu. Saya jual dikit, waduh pecah. Waduh, ngamuk, wah, nggak bagus gitu, nggak bagus. Jangan jadi orang yang nggak bisa menahan hawa nafsu. Colek dikit, waduh, suka buat binatang kalau ya begitu. Orang kalau bentar dia nyesel dia ntar. Penyesalannya banyak kayak gitu. Tapi kalau dia mampu tenang, akhirnya semuanya bagus, hasilnya bagus, hasilnya cakep, problemnya cakep. ومن حرم الله من rizqihi faqad harrama Allah min khairid dunya wal akhirah. Tapi kalau orang udah gak punya kelembutan, aduh dia gak dapat kebaikan dunia dan akhirat. Diriwayatkan dari Sa'id bin Musayyib radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rasul akli ba'dal iman billah mudaratun nas." Puncak akal setelah keimanan adalah bisa mengatur manusia jadi pemimpin. Berarti dia akalnya sempurna, bisa memimpin.
wa tawaddud ila nas. Jadi bisa merangkul manusia, bisa pimpin kan bisa merangkul, bisa memberikan manfaat. Gitu. Kata-katanya itu orang tadi kata pemimpin itu karena kata-katanya didengarin orang. Kenapa dia kata-katanya didengarin orang? Berarti ada ilmunya. Kata-katanya hikmah, kata-katanya berbobot. Kayak dia dikatakan pemimpin. Yang kedua, dia orang sebenarnya dia. Karena dikatakan pemimpin banyak pengikutnya. Kemudian dikatakan pemimpin juga orang pada takut kalau dia marah. Ditinggal mau kalau dia marah. Jangan kalau dia marah. Jadi orang yang ditakutin dengan marah penting itu. Wajar marah habis kita perlu semua. Itu. Nah ini pemimpin. Ini karakter pemimpin seperti itu. Ditakutin banyak pengikutnya dan orang-orang didengerin. Harus kuat. Banyak yang masih muda dia di jiwa pemimpin. Nah di jiwa pemimpin ini ilmu nggak ada di kitab. Kepemimpinan ada di kitab. Kepemimpinan terlahir dari kehidupan, proses kehidupan dia. Gurunya pengalaman. Kehidupan yang membentuk dia menjadi pemimpin. Ada kitabnya pemimpin untuk menjadi pemimpin. Kedewasaan yang ditempa oleh kehidupan. Masih muda tapi udah tua, otaknya udah dewasa, otaknya udah tua. Lebih tua dari orang umurnya tua, pemimpin mendewasai. Tawaddud ila nas, kemudian dia menyebarkan kelembutan kepada kasih sayang kepada seluruh manusia. Wa ma'alaka rajul dan masyura, dan ketahuilah orang yang hidupnya bermusyawarah nggak bakal celaka. Dalam urusan rumah tangga yang musyawarah dulu sama bini yang ada di rumah tangga dalam kepemimpinannya. Gitu. Musyawarah mungkin yang kita melangkah kalau yang satu jalan sama kita di barang kita gak sejalan, gak bisa. Dia yakin, dia support, dia dukung, kayak enak jalan kita langkah kita. Orang tua kita ridho, mereka ikhlas. Biasanya orang tua kalau udah kawin udah lepas dari itu mau bawa jalan sendiri. Biasanya ada begitu dewasa. Tapi tetap biasanya orang-orang soleh itu lepas dari minta pendapat nasihat orang tua. Musyawarah. Arahannya seperti itu. Orang yang musyawarah hidupnya langkahnya nggak salah jalan. Ada orang jalan baik-baik banyak memang kemana? Yayasan luas, yayasan mau mana? Yayasan pendidikan ada, yayasan bisnis ada, yayasan kemanusiaan ada, yayasan disabilitas ada. Oh yayasan jelas ya subhanallah PP apa? Pergerakannya yayasan apa? Yayasan pesantren. Jalurnya masing-masing. Ini mau jalan kemana? Pergerakan yayasan. Begitu contohnya. Maka butuh musyawarah untuk melangkah yang lebih jauh. Maka orang yang musyawarah jalannya ke arah yang nyasar. Langkahnya tepat. Maksudnya bisa ini berarti orang yang ambil pendapatnya sendiri nggak bakal untung. Wah udah alim, nggak perlu kita pendapat yang lain. Habib Ali Masyhur, Mufti Tarim, kakaknya Habib Umar bin Hafiz, itu beliau musyawarah. Beliau sepuh, beliau habib, beliau Mufti Tarim. Beliau
masih minta pendapat Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sekaf Jeddah. Bingung satu urusan, beliau nggak mampu, nggak bisa. Saya punya pendapat dia, tapi nggak enak kayaknya kalau nggak punya musyawarah. Datang dulu ke Jeddah kita Habib Qadir bin Ahmad, dapat jawaban alhamdulillah, baru balik. Jadi nggak ngambil birai. Kalau orang ngambil pendapatnya sendiri, ini setan bermain. Bernafsu syaitanu fa'asihma wa'tasimi lillahi wa'tasimi. Setan itu masuk melalui pikiran dia, menggoda. Maka dia akan terbatalkan dengan kita musyawarah kepada orang alim, kepada orang ahli, gitu. Musyawarah. Itu di antara bentuk istikharah adalah musyawarah. Bitarullah alaika al-'abdan kana awwala ma yumsidu bihi minhu ra'yuhu. Kalau Allah mau menghancurkan seseorang, yang pertama kali dirusak sama Allah pertama kali adalah pendapatnya, pola pikirnya. Pertama kali. Kenapa sih anak-anak pada salah pergaulan? Pola hidup gak sholat, gak mandi, tidur di jalanan, makin gembel, makin keren. Kenapa? Karena wayunya udah rusak, pola pikirnya udah rusak, udah gak sehat, udah terpengaruhi pola pikir yang lain. Nah ini Allah kalau mau merusak seseorang, dibikin pola pikirnya rusak. Makanya adalah ilmu-din. Ilmu itu agama. Ilmu itu adalah pola pikir. Dan pola pikir itu agama. Maka fanzuru aman ta'khuduna dina. Maka lihat dulu ambil ilmu dari mana. Orang yang jelas asapnya, keilmuannya, orang yang jelas latar belakang pendidikannya. Kalau kita ngambil comot aja, oh banyak banget di Google. Cuma itu menjadikan sebuah pola pikir, dan pola pikir ini sesuai enggak? Kalau menjadi pola pikir yang tidak sesuai, akhirnya mulai rusak akhirnya. Sampai ada bahasa dulu, bahasa senior kita yang senior, mendingan goblok lo daripada jadi wahabi. Ya buat apa juga? Tahlilan kagak, yasinan kagak. Orang jarang kubur ketemu masyarakat mati, punya anak orang kayak gitu, didoain kagak, dizikirin kagak, dibikin orang kagak, tahlilan kagak. Ini orang biasa aja dia nggak pintar-pintar, begini yasin, begini tahlil, begini orang, begini orang. Didoain orang tuanya. Bahasa kasar banget cuman. Tapi sih mudah-mudahan APBO jadi orang alim, jadi orang benar, jadi orang manfaat. Nah ini yang pertama kan dirusak akalnya. Pentingnya sebuah pendidikan untuk anak-anak kita. Jangan tergiur dengan pendidikan yang mahal, tapi isinya bobrok. Katanya membolehin LGBT. Udah mahal, hancurin ternyata. Jangan tergiur dengan yang mahal. Gitu. Penting kita perhatikan pola pikir-pikir yang baik. Wa inna ahlal ma'ruf innahum ahlal ma'ruf bil akhirah. Karena sesungguhnya orang-orang baik di dunia itu mereka adalah orang-orang baik nanti di akhirat. Orang-orang beruntung nanti di akhirat.
di dunianya udah kelihatan. Gitu. Itu yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga tidak kira radhiyallahu anhu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Taala Rabbi ibrahim yu'ti ala rabbiki ma la yu'ti ala al-'anfi. Allah itu lemah lembut, maka Allah itu menyukai yang orang lemah lembut. Sungguh Allah Subhanahu wa taala yu'ti ala rabbiki ma la yu'ti ala al-'anfi. Allah memberikan kepada orang yang lemah lembut itu enggak seperti apa yang diberikan kepada orang yang kasar. Oh jauh. Orang lemah lembut dapat semuanya. Orang senang main sama dia, temannya banyak, lembut, orang senang. Temannya banyak, sahabatnya banyak. Ada sahabat banyak, temannya ada rezekinya banyak. Oh semuanya dapat. Orang pada sayang sama dia. Coba kalau orang kasar, kata-katanya kasar, aduh, temannya sepi. Dari jauh dah, dari job, dari rezeki, ya udah semua. Tapi kalau lembut satu, nah orang pada senang. Idza Allah Ta'ala bi ahlil bait khaira adkhala alaihim rifq wa idza taraka kana halqan lamana salqan ahsana minhu wa idza al'ana kana halqan lamana salqan arbah minhu. Sesungguhnya jika Allah ingin memberikan kebaikan di dalam satu rumah, maka Allah akan menaruh dalam rumah tersebut adalah kelembutan. Di dalam rumahnya penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kelembutan, canda tawa, nggak kasar, nggak galak, happy, seru. Karena sesungguhnya seandainya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kelembutan itu berbentuk makhluk, maka enggak ada makhluk yang paling indah di muka bumi seperti rifq, kelembutan. Dan sesungguhnya kasar itu seandainya dijadikan sosok makhluk, maka enggak akan orang melihat makhluk yang lebih buruk, paling buruk di muka bumi seperti kekasaran itu. Jadi paling lembut itu ya enak dilihat ya, lembut. Mudah-mudahan kita dikasih kelembutan, amin. Amin ya rabbal alamin. Nabi kan lembut banget kan. Ya kayak orang Yahudi tua, nenek-nenek, buta, tiap hari katain Nabi ya Allah. Tapi Nabi tetap aja kasih makan ke nenek-nenek tiap hari kasih makan. Nabi dikatain, dihina, caci maki, senyuman, caci makan tiap hari. Pas ketahuan dikatain Sayyidina Abu Bakar, baru ketahuan. Ini bukannya kasih makanan tiap hari, itu siapa ya? Dia kasih makan tiap hari udah meninggal. Emang siapa ya? Namanya Muhammad Rasulullah. Hah? Itu Nabi Muhammad Rasulullah yang tiap hari ada katain, yang tiap hari ada katain, nenek-nenek, jelek-jelekin. Dia, itu Rasulullah. Itu orangnya yang tiap hari nyobain kamu. Wah, nangis tak tahan dengan kelembutannya. Allah Subhanahu wa taala masuk Islam. Masuk Islam dengan kelembutan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga para wali songo yang datang dengan lemah lembut ke Indonesia, sangat lemah lembut. Beliau nggak paham bahasa Jawa, komunikasi beliau bahasa dulu bahasa Arab. Tapi berjalan waktu, apa yang dia
beliau punya bahasa cinta. Bahasanya beliau bahasa kasih sayang, tembus ke hati-hati kaum muslim, orang-orang yang ada di Indonesia yang dulu Hindu-Buddha, ada banyak pada masuk Islam dengan kelembutan. Makanya di Jawa ini kagak dihancurin tuh candi-candi. Jadi nggak dihancurin sama Wali Songo. Lembut tuh biarin aja. Nggak perlu dihancurin, biarin aja. Jadi sejarah buat kita, pelajaran buat kita. Kelembutan itu membawa efek. Ada candi pengaruh enggak? Justru Indonesia menjadi Islam terbanyak di dunia. Saudara Muhammad, kelembutan yang luar biasa yang dibawa para wali songo masukin Islam di Indonesia tanpa peperangan beliau, luar biasa. Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha qalat, "Kuntu ala ba'ir bihi syu'abah faja'altu adribuhu." Sayyidatina Aisyah mau naik kendaraan susah, akhirnya dipukul beliau. Akhirnya Nabi SAW bilang, "Aisyah alaihi bidiri fa'inahu lam takun bisyai'in illa zana." Coba lemah lembut Aisyah, karena kelembutan itu gak ditaruh dimanapun kecuali mempercantik dan memperindah. Dan tidaklah ada kelembutan di dalamnya kecuali akan rusak dan akan hancur, akan berantakan. Amar ma'ruf, jangan lembut. Amar ma'ruf, memerintahkan dengan ma'ruf, dengan baik. Nahi munkar bil ma'ruf. Nahi munkar juga sama dengan lemah lembut. Terus nahi munkar dengan kasar-kasar gitu. Dengan lemah lembut. Kemarin kita bahas masalah segitu lembutnya Allah alam untuk mengkawan ayatnya dengan lemah lembut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nahi munkar bil ma'ruf, dengan lemah lembut, bukan dengan caci maki, kata-katain orang, jelek-jelekin orang, maki-maki orang. Dengan lemah lembut. Gimana caranya? Dipikirin dengan siasat yang matang, yang dalam, dengan lemah lembut. Kalau nggak lemah lembut, saudara surut, main rame-rame, main rak-rakan dengan cara yang kasar, akhirnya didapat apa? Malah menjadi mengiklankan kemaksiatan. Ngapain kita iklanin maksiat? Iklanin kebaikan. Nggak perlu. Kita tuh menjadi pengiklan yang kerjanya ngomongin maksiat, nggak perlu. Tapi berantas aja kemaksiatan. Habisin aja. Perlu dia ngomongin biar-biar nggak perlu. Habisin aja. Ini mudah-mudahan kita nih yang hadir pada subuh, istiqomah hadir kalian pada subuh, mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat. Allah kabulkan hajat. Amin. Kita berkah barokah dunia akhirat. Rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah wabarakatuh. Dari kita dikampungkan, kampung kita dijadikan balad thayyibun rabbul ghafur. Al-adani min salih wa ala sallallahu alaihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita